Karena itu, suatu keharusan bagi kita untuk mencari unsur-unsur yang mampu mendorong manusia melakukan suatu perbuatan, di samping mencari tujuan yang hendak dicapainya. Dengan demikian, kita akan memahami kapan suatu perbuatan itu dikatakan baik dan kapan dikatakan buruk. Untuk mengetahui unsur-unsur pendorong serta tujuan yang hendak dicapainya, ternyata bergantung pada jenis akidah yang diyakini oleh manusia itu sendiri. Bagi seorang muslim yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta beriman bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan syariat Islam yang menjelaskan perintah-perintah serta larangan Allah dan mengatur hubungannya dengan Allah atau dengan dirinya sendiri ataupun dengan manusia yang lainnya, maka seorang muslim yang meyakini hal ini wajib menyesuaikan seluruh amal perbuatannya dengan perintah dan larangan Allah. Tujuan yang hendak diraih dari penyesuaian ini adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, setiap perbuatan mungkin akan mendatangkan murka Allah dan ridhonya. Apabila amal perbuatan tersebut mengundang murka Allah karena menyalahi perintah-perintahnya dan melanggar larangannya, maka amal perbuatan tersebut dikategorikan buruk. Dan apabila amal perbuatan tersebut mendatangkan ridho Allah melalui ketaatan terhadap perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya, maka amal perbuatan itu dikategorikan baik. Atas dasar ini, kita dapat mengatakan bahwa predikat baik atau khair dalam penilaian seseorang muslim adalah sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan buruk atau syarr adalah sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berlaku atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau yang menimpanya dalam lingkaran yang dapat dikuasainya. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia atau yang menimpanya dalam lingkaran yang menguasainya, maka manusia memberikan predikat baik atau buruk sesuai dengan kecintaan dan kebenciannya atau kemanfaatan dan kemudaratannya. Hal ini diungkapkan oleh Allah dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Dalam ayat lain, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Quran Surah Al-Adiyat ayat 8. Meski demikian, predikat baik buruk ini bukan merupakan sifat sesungguhnya dari suatu perbuatan. Ada kalanya seseorang melihat sesuatu itu baik padahal buruk, dan sebaliknya, kadang-kadang melihat sesuatu itu buruk padahal baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Pandangan yang teliti, mendalam dan cemerlang terhadap perbuatan manusia menunjukkan bahwa perbuatan manusia dilihat dari sisi zatnya tanpa dilihat dari faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan lain adalah materi belaka. Keberadaannya sebagai materi berarti tidak mempunyai predikat terpuji, hasan atau tercela atau qabih karena zatnya, melainkan didapat dari faktor-faktor luar atau pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan lain ini bisa berasal dari akal saja atau syariat saja.
Bisa juga berasal dari akal yang dibenarkan syara' atau berasal dari syara' dan akal yang memperkuatnya. Penilaian terpuji atau tercela yang didasarkan pada akal semata jelas merupakan perkara yang batil, sebab pendapat akal memungkinkan terjadinya perbedaan, perselisihan pendapat, dan kontradiksi. Ukuran-ukuran akal yang menentukan terpuji atau tercelanya sesuatu dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, bahkan berbeda-beda di setiap kurun waktu. Apabila ukuran terpuji dan tercela itu diserahkan kepada akal, maka sesuatu yang tercela bagi sekelompok orang mungkin menjadi terpuji bagi yang lain. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang sama dipandang terpuji pada suatu waktu, tetapi dipandang tercela di lain waktu. Islam sebagai suatu mabda yang universal dan abadi mengharuskan adanya sifat perbuatan sebagai terpuji dan tercela berlaku atas seluruh manusia di setiap zaman. Karena itu, penjelasan suatu perbuatan apakah terpuji atau tercela harus ditentukan oleh kekuatan yang ada di luar akal, yakni berasal dari syara'. Dengan demikian, predikat suatu perbuatan manusia dikatakan terpuji atau tercela datangnya harus dari syara'. Atas dasar inilah perbuatan khianat dikatakan tercela, menepati janji dikatakan terpuji, berbuat fasik adalah tercela, sedangkan kepada Allah adalah terpuji. Membelot dari daulah Islamiyah adalah tercela, sedangkan meluruskan kesalahan-kesalahan daulah apabila menyimpang adalah terpuji. Semua ini karena syara' telah menjelaskan demikian. Adapun menjadikan syara' sebagai dalil terhadap apa yang telah ditunjuk oleh akal, maka hal ini berarti menjadikan akal sebagai tolok ukur terhadap nilai terpuji dan tercelanya sesuatu. Dan hal ini telah kita jelaskan kebatilannya. Menjadikan akal sebagai dalil terhadap sesuatu yang telah ditunjuk oleh syara' berarti menjadikan akal sebagai dalil terhadap hukum syara', padahal hukum syara' dalilnya adalah nas, bukan akal. Fungsi akal dalam hal ini adalah untuk memahami syara', bukan menjadikannya sebagai dalil terhadap hukum syara'. Dengan demikian, terpuji dan tercela semata-mata hanya berdasarkan syara' saja, bukan akal.